Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Seorang pria tewas mendadak di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Hasil rapid test reaktif, istri histeris menolak suaminya dimakamkan sesuai dengan prosedur COVID-19. Nani terus menangis mendapati tubuh suaminya terbujur kaku di rumahnya di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tangisan bertambah histeris saat melihat petugas mengenakan alat pelindung diri mendatangi rumah untuk mengevakuasi suaminya. Nani tak terima jasad suaminya yang tewas mendadak dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Meski hasil rapid test korban reaktif, keluarga bersikeras memandikan jasad korban sebelum dimakamkan. Kata bilang mau dimandiin di mana tadi tuh, nggak bisa, udah perjanjian mau dimandiin di sini. Dia bilang dimandiin, kata biasa aja. Saya kan nanya, nggak biasa dimandiin. Tadi begitu, gimana itu bapak? Gituin. Hasil diskusi, pihak gugus tugas baru membawa jenazah korban setelah dimandikan oleh keluarga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, baru 4 hari menikah, seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di kamar rumahnya. Saat kejadian, situasi di rumah korban sedang ramai karena akan digelar acara ngunduh mantu. Tewasnya seorang pria di dalam kamar rumahnya sendiri di Jalan Rambutan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menggemparkan keluarga. Ironis, korban diketahui baru 4 hari menikah. Bahkan situasi di rumah korban juga ramai karena akan digelar acara ngunduh mantu di kota Medan. Namun korban tiba-tiba menghilang ke dalam kamar dan mengunci pintu. Keluarga pun terpaksa mendobrak pintu namun mendapati korban sudah dalam kondisi tergantung. Sudah tergantung. Jadi tak tergantung. Informasinya Pak meninggalnya dikarenakan apa nih Pak? Kalau informasi itu kan Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, tas milik santri digasak maling saat beristirahat di masjid. Agar tidak dicurigai, pelaku pura-pura tidur di dalam masjid. Dan aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV nampak pelaku berpura-pura istirahat di dalam Masjid Raya Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan. Agar tidak dicurigai, pelaku duduk dekat santri yang tengah tertidur. Saat kondisi aman, pelaku mengambil tas santri dan pindah dari tempat santri lainnya. Pelaku menggasak tas korban berisi uang Rp400.000. Berkat rekaman kamera CCTV, pelaku ditangkap warga dan diserahkan ke Mapolsek Kota Kisaran. Untuk perkara lain? Pemirsa, gara-gara judi online, seorang karyawan minimarket di Bandung Barat nekat membakar minimarket tempatnya bekerja. Pelaku sengaja melakukan pembakaran untuk menghilangkan jejak membawa kabur uang perusahaan puluhan juta rupiah. Sebuah minimarket di Lembang, Bandung Barat ini ternyata dibakar oleh Maman, kepala karyawan dari minimarket tersebut. Pria 27 tahun ini sengaja membakar tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak membawa kabur uang setoran 32 juta rupiah. Sebelumnya pelaku menyebut uang tersebut ikut terbakar. Kasus ini terungkap setelah polisi curiga dengan keterangan pelaku yang menyebut tas penyimpanan uang tersebut hilang. Bekas bakaran itu yang hitam itu adalah minim. Nah, kami lihat secara psikis yang bersangkutan itu ada rasa takut dan lain sebagainya. Bahkan kami menanyakan lagi bahwa uang itu ditaruh di mana. Dia mengatakan bahwa uang itu taruhnya di dalam tas. Bahwa tas itu tidak ada tanda-tanda bahwa Pelaku mengaku uang tersebut habis digunakannya untuk judi online. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian genset dari gudang alat listrik terekam kamera CCTV. Pelaku ditangkap polisi saat hendak menjual barang hasil curiannya.
Aksi pencurian sejumlah peralatan dari dalam gudang alat-alat listrik di kota Pangkal Pinang terpantau jelas di kamera CCTV. Dengan tenang, pelaku menyelinap masuk ke dalam gudang pada malam hari, menggasak sejumlah peralatan termasuk mesin genset. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku yang diketahui bernama Pegiansah alias Pongok. Pengangguran 22 tahun ini disergap tim Buser Polres Pangkal Pinang di pinggir jalan saat akan bertemu pembeli barang curiannya. Dari penggeledahan di rumah pelaku ditemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatannya. Terekam CCTV memasuki suatu gudang dan mengambil beberapa peralatan listrik dalam gudang tersebut seperti genset, terus mata bor atau bornya termasuk bornya, dan gerinda, semua. Jadi ada beberapa alat-alat lainnya dan terekam CCTV sehingga Pelaku bersama barang bukti mesin genset, alat bor, dan gerinda dibawa ke Mapores Pangkal Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan.